Shalom. Kali ini video saya menjelaskan lanjutan dari materi tentang baptisan air. Pada video sebelumnya saya menjelaskan apa itu baptisan. Baptisan air adalah sebuah tanda seseorang mau terima Tuhan dalam hatinya dan hidupnya, mengakui Dia juru selamat penebus dosamu, dan menyerahkan sisa hidupmu untuk mengiring Tuhan sampai mati. Sebagai tanda, bukan sebagai syarat untuk masuk surga, baptisan air itu. Karena seseorang yang sakit di rumah sakit, belum terima Tuhan Yesus, ketika ada seseorang Kristen yang menginjili dia, dan dia buka hati terima Tuhan Yesus, maka detik itu juga setelah dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan mengakui dirinya orang berdosa dan mau diselamatkan lewat penebusan darah Kristus, maka orang sakit itu hari itu juga dia diselamatkan. Tidak perlu dibaptis. Namun ketika seseorang ada kesempatan hidup lebih lama dan sudah terima Tuhan Yesus dalam hatinya, dia harus membuktikan dirinya bahwa dia mau dibaptis sebagai tanda bahwa dia menyerahkan sisa hidupnya. Kalau orang Kristen terima Tuhan dalam hatinya tapi tidak mau dibaptis, itu menjadi tanda tanya. Kenapa dia tidak mau dibaptis? Kalau tidak mau dibaptis berarti dengan kata lain dia tidak percaya penuh tentang Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Pada kesempatan video yang berikutnya ini, saya ingin menjelaskan baptisan yang sebenarnya dalam Alkitab itu apakah baptisan air yang diselam atau baptisan air yang cukup dipercik saja. Sebenarnya dalam Alkitab kita tidak ada sesuatu yang letterlek tertulis yang mengatakan bahwa baptisan air itu adalah orang harus dijeburkan di dalam air, seluruh tubuhnya harus masuk ke dalam air, lalu diangkat keluar dari air, baru itu adalah baptisan air yang sah. Tidak ada ayat yang menjelaskan seperti itu. Kelompok karismatik coba mengatakan bahwa baptisan air yang sah adalah seluruh tubuh dimasukkan, dicelupkan di dalam air dan dikeluarkan dari air, itu sebagai bukti dia sudah terima baptisan air yang sah. Sebetulnya dasar pemikiran ini tidak ada ayatnya. Meskipun mereka menggunakan ayat yang mengatakan bahwa Yesus keluar dari air, ayat itu yang sering dipakai oleh kelompok karismatik, seolah-olah menggambarkan bahwa Yesus dicelupkan di dalam air, seluruh tubuhnya sampai kepalanya dicelupkan masuk ke dalam air, baru Yesus keluar dari air. Saudara, sebenarnya ayat itu tidak mewakili pemikiran mereka yang seolah-olah Yesus itu keluar dari air, seolah-olah Yesus itu dijeburkan seluruh tubuhnya. Itu ayat tidak berbicara seperti itu sebenarnya. Orang sekarang dikatakan keluar dari air itu bisa diartikan kita masuk ke dalam air sampai ke lutut, lalu kita keluar dari air. Itu juga bisa ditafsir seperti itu. Tidak serta-merta orang yang keluar dari air seolah-olah dia harus seluruh tubuhnya basah oleh karena air. Tidak. Kata keluar dari air itu bisa diartikan seseorang mungkin masuk ke dalam air, cuma sebagian kakinya yang masuk di dalam air, lalu dia beranjak dari kolam atau sungai. Itu bisa juga diartikan dia keluar dari air. Sekali lagi, ayat itu tidak mewakili pemikiran bahwa seolah-olah Yesus dibaptis seluruh tubuhnya masuk ke dalam air. Karena sungai Yordan itu tidak banyak airnya, debit airnya tidak banyak. Padahal setiap hari Yohanes Pembaptis membaptis orang itu ribuan. Bisa dibayangkan tidak? Sungai yang debit airnya tidak banyak membaptis setiap hari ribuan orang. Tentu tidak masuk akal
bahwa Yohanes Pembaptis memastikan semua orang yang dibaptis oleh tangannya Yohanes Pembaptis itu semua diceburkan, seluruh kepala tubuhnya dimasukkan dalam air. Tidak cukup air. Lalu apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis saat dia di Sungai Yordan ketika membaptis ribuan orang? Pertama, Yohanes membaptis orang sebagai tanda pertobatan. Kalau engkau percaya, engkau mau menyambut kedatangan juru selamat Sang Mesias, serahkan dirimu untuk dibaptis. Pada saat itu Kristus belum menyerahkan nyawanya disalib. Tetapi Yohanes Pembaptis sudah memberitakan akan datang masanya Mesias itu akan menyelamatkan kau. Berita itu yang dipakai Yohanes Pembaptis untuk menggugah ribuan orang untuk membuka hati buat kedatangan Mesias. Siapa yang percaya berita itu, dia diselamatkan meskipun Yesus belum mati saat itu. Tapi berita itu, janji itu, nubuatan itu sangat ditunggu-tunggu orang-orang Yahudi. Sehingga orang yang percaya berita itu sah, dia diselamatkan. Dan bukti dia percaya pada berita kedatangan Mesias untuk menyelamatkan mereka terlebih dulu harus menyerahkan diri dibaptis. Ketika Yohanes membaptis ribuan orang, bukan dicelupkan tubuh mereka, melainkan cukup Yohanes Pembaptis mengambil air, meneteskan, membasahi kepala orang yang mau dibaptis. Itu sudah baptisan air dan sah. Sekali lagi, baptisan Yohanes bukan menjeburkan orang ke dalam air sampai seluruh tubuh bahkan kepalanya masuk ke dalam air. Tidak, baptisan air Yohanes dia ngambil air, dia itu tumpahkan air di atas kepala orang-orang itu. Karena baptisan air itu sebagai tanda. Dan ketika Yohanes membaptis orang-orang banyak itu, dia cukup menggunakan secukupnya air. Karena debit air di Sungai Yordan tidak banyak. Hanya semata kaki. Jadi tidak mungkin Yohanes Pembaptis menjeburkan seluruh badan orang di sungai itu. Jadi salah kalau kita menafsirkan bahwa baptisan air yang sah harus seluruh badan dijeburkan. Tidak ada ayat yang mendukung itu sebetulnya. Karena hakikat baptisan air adalah sebuah tanda, bukan sebuah syarat masuk surga. Jadi kalau ada orang merasa, apakah saya sudah dibaptis kalau saya dipercik? Sebetulnya dalam pandangan Reform, orang yang dibaptis secara percik itu sah. Seperti orang yang dikatakan kelompok karismatik di Islam. Tapi karena mungkin kebiasaan kelompok tertentu, tradisi dalam sebuah gereja, kalau tidak di Islam itu rasanya tidak sah. Ya sudah, tidak masalah. Kalau Anda kepingin dibaptis secara Islam, ya nggak apa-apa saudara mengikuti liturgi yang biasa atau tradisi gereja tertentu melakukan itu. Tetapi kalau saudara pernah dibaptis dan mempertanyakan, saya pernah dibaptis tapi dipercik saja, apa perlu saya dibaptis ulang sampai ditenggelamkan? Saya tanya kepada orang yang tersebut yang bertanya seperti itu, apa kamu sudah percaya terima Yesus dalam hatimu? Sudah Pak. Kalau kau sudah percaya, kau yakin mau menyerahkan dirimu kepada Tuhan? Saya sudah serahkan hidup saya. Apa buktinya kamu menyerahkan? Saya pernah dibaptis cuma percik Pak. Kalau sudah seperti itu, saudara tidak perlu dibaptis ulang, dibaptis selang, tidak penting. Karena esensi dari baptisan, entah itu baptisan selang atau percik, adalah sebuah tanda apakah kau mengakui Yesus itu Tuhan dan mau menyerahkan sisa hidupmu buat mengikut Tuhan, jalan Tuhan. Sudah itu sah. Tidak penting saudara percik atau selang. Kalau memungkinkan saudara punya kolam yang banyak, ada airnya banyak, saudara mau selang, silakan. Di daerah-daerah tertentu mungkin kita kekurangan air, hanya bisa dipercik, nggak masalah. Karena saya percaya Yohanes pada waktu itu membaptis bukan diselamkan orang-orang itu, tetapi dia ngambil secukup air lalu dituangkan air itu ke atas kepala. Seperti ketika Yesus menyuruh Yohanes Pembaptis, baptis aku supaya genaplah semua isi Alkitab. Yohanes
tidak menenggelamkan Yesus. Kata Yesus keluar dari air itu bukan berarti Yesus dibasahi seluruh tubuhnya, ditenggelamkan di dalam. Enggak. Karena Yesus pada waktu terima baptisan air Yohanes itu sebagai tanda dia memulai pelayanannya sebagai seorang nabi. Nah, karena sebuah aturan, kalau seorang mau melayani, dia harus ditabiskan dulu. Nah, tapi beda baptisan Yesus berbeda dengan baptisan orang banyak yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Orang banyak datang kepada Yohanes Pembaptis untuk terima, menyerahkan, percaya, terima berita bahwa akan datang Mesias menyelamatkan mereka. Dan mereka percaya berita itu, mereka menyerahkan dirinya. Mereka menyerahkan diri untuk dibaptis dan bertobat. Tapi Yesus datang di antara orang-orang banyak itu bukan karena dia termasuk orang berdosa, tidak. Tapi dia ikut bersama orang-orang berdosa dan dia dibaptis, satu untuk menggenapi firman, karena sudah tertulis bahwa Yesus dibaptis bukan sebagai orang berdosa, menyerahkan hidupnya untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bukan, tapi Yesus menyerahkan dirinya kepada Yohanes untuk dibaptis sebagai tanda dia memulai pelayanannya sebagai seorang nabi, diurapi. Nah, oleh sebab itu untuk membuktikan bahwa Yesus beda baptisannya dengan baptisan orang-orang banyak, langit terbuka, Roh Allah turun seperti merpati, bukan Roh Kudus itu adalah merpati, bukan seperti merpati. Lalu ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu adalah sebagai tanda bahwa Yesus berbeda dengan orang-orang. Baptisan yang Yesus terima dari Yohanes Pembaptis berbeda dengan baptisan orang-orang banyak. Nah, demikian penjelasan saya kepada kalian semua yang ingin dibaptis, supaya kalian betul-betul memahami esensi arti dasar baptisan air. Jangan sampai kalian keliru. Jangan percaya pandangan bahwa kalau saya nggak dibaptis, saya nggak sah masuk surga. Tidak. Baptisan air bukan syarat kita masuk surga. Baptisan air adalah sebuah tanda engkau mau mengikut Yesus. Keputusanmu, apapun yang terjadi, engkau mau iring Yesus. Makanya orang menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan baptisan air itu cuma sekali seumur hidup. Tidak perlu ada pembaharuan baptisan air. Karena sekali lagi baptisan air itu hanya sebuah tanda. Cukup satu kali engkau menyerahkan dirimu. Kalau engkau pun gagal, jatuh bangun dalam dosa, nggak perlu dibaptis. Bisa bayangkan tidak kalau setiap kali orang jatuh dalam dosa harus dibaptis. Lama-lama yang baptis bosan. Cukup sekali, karena cuma sebuah tanda bahwa engkau mau memutuskan dirimu, mau percaya Tuhan, mengikut Tuhan. Bukan berarti orang yang ikut Tuhan tidak bisa berbuat dosa lagi. Bisa. Tetapi orang yang sudah ikut Tuhan, ketika dia berbuat dosa, dia pasti menyesal, dia pasti sedih, dia pasti menangis, dia pasti meratapi kesalahannya dan minta Tuhan menguatkan dia kembali. Baptisan air cuma sekali. Baptisan air tidak perlu harus diselam atau harus percik. Tidak. Percik dan selam sama, karena hakikatnya sama. Karena baptisan tujuannya membuktikan kepada diri kita dan membuktikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita seiman, bahwa kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, milik Tuhan. Demikian penjelasan saya. Mungkin jika ada di antara saudara yang menyaksikan video ini ingin bertanya lebih detail lagi tentang baptisan air, maka silakan saudara bisa menulis di bawah video ini pertanyaan-pertanyaan saudara. Tuhan Yesus memberkati.